level yang berbeda pada dua faktor tersebut. Contohnya misalkan, ya, apakah terdapat satu shift di atas kelompok pekerja dan permainan? Ya. Manajer pabrik tersebut ingin mengetahui apakah ada perbedaan produktivitas yang nyata di antara empat kelompok kerja yang ada selama ini. Ya. Selama ini setiap kelompok kerja terdiri atas wanita semua atau pria semua, dan setelah kelompok pria bekerja 2 hari berturut-turut dan di kelompok wanita tetap terbagi menjadi 4 kelompok yang bekerja. Ya. Demikian seterusnya 2 hari untuk pria dan sehari untuk wanita. Nah, datanya seperti ini, ya. Nah, berarti sekarang kita akan buat datanya itu sesuai dengan yang ada di sini. Ya. Mari kita buat datanya. Buka lagi SPSS. Saya akan hapus semuanya dulu. Kita buat ini namanya produktivitas. Kemudian kedua kita masukkan shift, ya. Dan kita masukkan juga filternya. Nanti shift 1, 2, 3, 4 nya ubah di bagian value. Nah, sebelum itu kita buat shiftnya ada berapa di situ? Value-nya kita masukkan. Ada berapa shiftnya? 4. Oke, yang 1 sudah shift 1, 2. Caranya adalah kita harus memilih, ya, generalized linear model, pilih univariate. Baik. Nah, Oke. Lanjut, Pak. nah, kalau sudah, dependent variable-nya adalah produktivitas. Wih. Kemudian, ya, di sini kan sangat menentukan, ya. Karena kita pakai 2 ANOVA, maka kita nggak bisa memasukkan variable fixed factor-nya di random factor sama covariant. Kenapa? Kalau kita pilih random factor sama covariant, maka analisis kita itu bukan ANOVA lagi, tapi ANCOVA, analysis of covariance. Ya. Nah, Covariance itu, saya nggak cari di. Covariance itu adalah kayak apa ya? Korelasi antara varians satu dengan varians lainnya. Ya, yang kita analisis adalah nilai variansnya. Ya. Nah, sekarang kita nggak akan belajar ANOVA, kita belajar ANOVA dulu. Ya. Nah, masukkan fixed factor-nya itu adalah faktor shift sama gender, itu fixed factor. Ya. Nah, kita pilih. Nah, kalau sudah, ya, sudah masuk semua ini belum? Sudah, barunya gender, ya. Nah, sekarang kita klik plots dulu, plots. Masukkan horizontal axis-nya itu shift, ya. Separate lines-nya itu masukkan gender, ya. Nah, kalau sudah, kita klik continue. Oke. Setelah itu kita klik post hop, ya, sama kayak tadi. Nah, ini kan belum muncul nih, jadi kita akan pakai itu, ya. Caranya adalah masukkan semuanya ke dalam post hop test sama shift dan gender, ya. Dua-duanya masukkan, ya. Setelah itu kita klik centang mana? Sudah klik continue. Kita cek optionsnya. Nah, sudah, ini kita kan perlu tampilkan ini, ya. Masukkan kecuali overall, ya. Masukkan shift, masukkan gender, dan juga shift kali gender. Nah, setelah itu kita tentang deskripsi statistik sama probabilitas. Pertahankan signifikan levelnya juga 0,05, ya. Nah, kalau sudah, kita
kita klik continue. Nah, kalau sudah, nggak perlu. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Ada yang masih kecepatan yang mana? Semuanya? Dah. Man. Nah, sudah kita klik OK. Nah, betul. Nah, warna ya. Kita cari ya. Kalau kita bandingkan ini. Ganggu ya. Kita bisa lihat rata sini. Kita kan ada total, ada pilihan dan wanita. Ya. Nah, secara total kita lihat manakah total yang menghasilkan shift terbaik. Adalah shift 2 dengan shift 3. Ya, berarti artinya apa? Bahwa produktivitas antara pria dan wanita secara keseluruhan yang terbaik itu adalah ketika memasuki fase shift 2 dengan shift 3. Ya. Yang rendah itu adalah ketika sudah masuk ke dalam shift 4. Lihat meannya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Nah, Levin test of equality of error variances itu sama seperti tadi kalau kita uji probability test. Nah, kita lihat misalnya di sini nilai signifikansinya adalah 0,531 yang berarti ya, variansi dari keempat data tersebut adalah sama. Ya, dari data yang ada itu shift 1, shift 2, shift 3 dan shift 4 variansinya itu sama. Ya. Nah, kemudian, two ANOVA-nya itu adalah yang ini. Uji 2 ANOVA itu yang di sini. Ya. Nah, di sini kan dia baru kita bisa menyimpulkan ya, dari berbagai macam variabel ini manakah yang signifikan. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya. Variabel manakah yang mempengaruhi produktivitas dari masing-masing shift itu. Ya. Kita lihat. Ternyata kita lihat di sini signifikansinya 0,00. Artinya apa? Artinya dia di bawah 0,05. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa shift yang dimiliki oleh karyawan itu mempengaruhi produktivitas dari karyawan. Ya, karena nilai signifikansi itu di bawah 0,05. Ya. Kemudian bagaimana dengan gender? Nah, gendernya juga di bawah 0,05. Berarti gender atau jenis kelamin juga mempengaruhi produktivitas dari karyawan. Ya, artinya apa? Kinerja antara pria dan wanita itu ada perbedaan. Ya, biasanya mempengaruhi. Ya. Mau dia wanita ataupun dia pria, ada perbedaan yang signifikan. Aja, itu gender itu secara umum. Ya. Artinya apa? Berarti ada faktor ya. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil kita tidak bisa sebutkan kecuali kita melihat dari bisa kalau kita lihat dari ANOVA ini, ANOVA ini melihat pria lebih baik atau perbedaan antara kinerja dari gender kita bisa simpulkan itu dari sini dari rata-ratanya. Ya. Kita lihat gender manakah yang memiliki produktivitas yang terbaik adalah yang jenis kelamin pria. 37,81. Kamu dugaanmu belum terbukti secara statistik, tidak bisa kita buktikan. Ya, ini by data. Ya, tapi tidak ada perbedaan sama sekali. Ya, si 2 dan si 3. Jadi nilainya 1. Kenapa 1? Berarti dia kan datanya sama. Ya, berarti dia tidak bisa kita katakan ada perbedaan yang signifikan. Itu juga ada homogeneous. Ya. Ternyata di sini kita bisa lihat. Ya, bahwa dari data-data yang kita miliki dari shift 1 sampai shift 4 kita bisa kelompokkannya itu menjadi 3 kelompok yang memiliki variasi nilai yang sama. Kelompok 1 itu hanya terdiri dari shift 4 aja. Kemudian di kelompok 2 itu hanya terdiri dari shift 1 saja. Ya, kemudian yang shift 3 terdiri dari antara kelompok 2, shift 2 dengan shift 3. Nah, itu cara membaca. File lalu di sini Bisa? new Bisa tekan. data new